Halo, kita ketemu lagi di pelajaran 17 ya. Pelajaran 17 ini saya akan bahas tentang macam-macam partikel pada kata kerja ya. Jadi maksudnya setelah partikel itu diikuti terus kata kerja ya. Jadi setelah partikel langsung diikuti kata kerja. Nah, di pelajaran sebelumnya kan kita udah kenal beberapa partikel ya, kalimat dasar kan. Misalnya watashi wa bonides kan. Terus partikel ni ya. Waktu kata tunjuk kan, misalnya kata tunjuk tempat. Misalnya kan, watashi wa kokoni mas. Saya berada di sini. Nah, mengenai partikel ini sering ditanya di grup ya, apa aja sih fungsi-fungsi partikel semuanya gitu. Nah, menurut saya itu salah cara belajar begitu ya, karena kita nggak akan bisa mengerti walaupun dijelasin seluruh partikel ya, beserta fungsi-fungsinya. Jadi harus sedikit-sedikit, serba sedikit semua ya, sejalan dengan belajar pola kalimat. Seperti belajar kanji juga gitu, sama, sedikit-sedikit sesuai dengan pelajaran pola kalimatnya, tata bahasanya. Nah, di kata kerja ini saya akan bahas cukup banyak ya. Jadi partikel apa aja itu yang dipakai pada kata kerja ini. Yang pertama partikel wo ya. Tulisannya wo, hiragananya wo, tapi bunyinya itu o. Ya, kadang juga ada yang terdengar wo ya, beda tipis ya antara o dan wo itu. Sebagai contoh misalnya, hong wo kau, hong wo kau ya. Jadi hong itu buku, wo itu partikel, kau membeli. Jadi membeli buku terbalik ya, kalau bahasa Jepang terbalik, jadi hong wo kau, buku membeli. Nah, bahasa Jepang terbalik ya, jadi membeli buku. Terus misalnya sushi o taberu ya, makan sushi, terbalik ya. Terus apa lagi misalnya, yang kata kerja golongan 3 ya, atau kelompok 3, misalnya nihongo o benkyou suru ya. Nah, itu untuk partikel wo. Selanjutnya partikel he, atau bunyinya e gitu ya. Nah, ini menunjukkan arah tujuan ya. Jadi misalnya gakoe iku, pergi ke sekolah ya. Pergi ke sekolah. Ya, itu aja, nggak banyak sih kalau untuk partikel ya. Nah, ini juga sering ditanya, bisa nggak pakai partikel ni gitu, gakoni iku. Jadi dua-duanya bisa sebetulnya. Nah, kalau itu menunjukkan arah tujuan ya. Jadi arah tujuannya ke sekolah. Nah, ini biasanya dipakai waktu ada pergerakan, itu pasti pakai partikel ya. Tapi kalau misalnya gakoni iku, nah itu
Ini menunjukkan tempat tujuan. Jadi tempat tujuannya itu sekolah. Ya bisa aja dia lagi diam kan di rumah, tapi dia akan pergi ke sekolah misalnya. Nah itu bisa aja. Jadi nggak usah bingung. Nah terus contoh yang lain partikel E misalnya migie magaru ya. Jadi belok ke kanan, migie magaru. Ya untuk partikel E nggak banyak, itu aja. Kemudian partikel ni ya, partikel ni itu antara lain misalnya kokoni suwaru, duduk di sini. Terus misalnya jitenshani noru, naik sepeda ya. Terus apa lagi tuh? Nyontek dulu. Oh iya, iya nih kairu ya, pulang ke rumah. Terus heani hairu, masuk ke kamar. Nah terus ini yang harus diingat ya, anatani au, jadi bertemu dengan kamu, bertemu kamu. Ada lagi? Ya itu aja ya. Itu aja. Nah terus yang keempat partikel D. Ya partikel D ini misalnya, jadi D artinya di ya. Misalnya Dengsyade Neru, tidur di kereta. Terus Umide Oyogu, berenang di laut. Sotode Matsu ya, menunggu di luar. Nah ini juga sering membingungkan ya, menunggu kok pakai D gitu ya, bukan ni. Sebab begini ya, seperti tadi halnya he dan ni, itu dua-duanya bisa ya, tapi ada perbedaan. Nah tapi yang untuk ni dan D ini juga sama-sama di, tapi beda ya. Jadi kalau ni itu tidak ada aktivitas, jadi seperti tadi kokoni suwaru, duduk, jadi dia diam aja gitu, duduk di sini ya. Nah sekarang kalau matsu, menunggu, kenapa dianggap ada aktivitas? Jadi sotode matsu, menunggu di luar. Sebab ya waktu dia menunggu dia bisa aja melakukan macam-macam ya, misalnya sambil ngerokok, sambil minum-minum misalnya, sambil ngobrol. Nah jadi dianggap itu menunggu itu ada aktivitas, jadi pakai D ya. Ya jadi saya ulang lagi, yang he itu artinya ke ya, he, ke. Terus yang wo itu, yang o itu pasti untuk ada objeknya gitu ya. Terus yang ni itu, nah ni ini bisa ke bisa di tadi kan ya. Terus D itu di. Terus kemudian yang kelima partikel ga. Nah ini contohnya misalnya Nihongo ga wakaru, mengerti bahasa Jepang ya. Atau misalnya Eigo ga dekiru, bisa bahasa Inggris ya.
Itu yang nomor 5. Terus yang nomor 6, nah ini partikel wa ya, kita udah tahu di pelajaran sebelumnya wa. Nah ini yang sekarang, tapi yang pelajaran sebelumnya kan belum ada kata kerja. Nah ini sekarang yang langsung diikuti kata kerja. Jadi misalnya itu watashi wa kairu, saya pulang ya, atau saya akan pulang. Terus misalnya anata wa wakaru ya, kamu mengerti ya kan? Terus ano hito wa okiru, orang itu akan bangun ya, atau orang itu bangun. Jadi kita pakai bentuk kamus dulu semua ya. Yang penting partikelnya itu kita ngerti pasangannya ya. Pasangannya dengan kata kerjanya itu pakai partikel apa ya. Jadi kita belum ke bentuk-bentuk kata kerja. Terus yang nomor 7, nah ini juga perlu diingat, partikel to ini dipakai untuk misalnya okasangto hanasu ya, jadi berbicara dengan ibu. Jadi to ini berarti dengan ya, hanasu itu contohnya satu aja itu. Jadi ya kita nggak usah cari-cari ya, nggak usah dicari-cari contohnya apa lagi nih sampai mikirin lama. Itu juga salah cara belajar begitu ya. Biarin aja dulu, yang kita tahu aja dulu, nanti lama-lama akan ketemu sendiri ya. Terus nanti juga saya akan kasih soal-soal latihan di grup. Kemudian yang nomor 8, partikel kara. Misalnya Tokyo kara kuru, datang dari Tokyo. Atau misalnya eki kara deru, keluar dari stasiun ya, deru keluar. Dan yang terakhir nomor 9 ya, supaya nggak kepanjangan, partikel made. Nah partikel made ini juga nggak banyak, contohnya misalnya gakko made aruku, berjalan sampai sekolah, made sampai. Atau toshokang made hasiru ya, berlari sampai perpustakaan. Atau eki made hasiru, berlari sampai stasiun ya. Made itu sampai. Kalau kara dari ya. Ya saya kira itu dulu ya. Partikel-partikel yang cukup banyak tuh, udah 9 ya. Ya, nanti kita akan lanjut mulai dengan bentuk-bentuk tata kerja. Oke? Ya, mantap.